Assalamualaikum hororis, jumpa lagi di channel RMB Mistis. Di channel ini saya akan menceritakan obrolan ringan masyarakat dalam kemasan cerita misteri. Dan untuk video kali ini, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Susuk Mayat. Lalu seperti apa cerita selengkapnya? Langsung saja, dan ini dia part 1, Susuk Mayat Sarminah. Mungkin kalau ada orang yang kebetulan melintas di jalan Tanjung Sari, mereka tidak akan memperhatikan sebuah rumah yang terletak di pinggir jalan tersebut, karena memang tidak ada yang menarik di rumah itu. Rumahnya sudah memudar, ada 2 tiang sebagai penyangga di bagian depan, juga 2 jendela kayu yang dibiarkan terbuka walau hari sudah semakin gelap. Di halamannya berdiri dengan subur dan rindang sebuah pohon rambutan yang buahnya tidak pernah dipetik, biarkan matang dan busuk begitu saja sepanjang tahun. Di teras rumah ada 2 kursi kayu dan sebuah meja yang jarang sekali diduduki. Rumah itu terletak di pinggir jalan, sehingga setiap orang yang melintas akan berpikir kalau rumah itu terkesan selalu sepi, walau sebenarnya ada 2 orang penghuni di dalam. Penghuni rumah itu adalah Sarminah, wanita tua yang terbaring sakit selama bertahun-tahun, dan Atiyah, si pembantu yang setia merawatnya. Tapi hari ini tidak seperti hari-hari biasanya. Ada sebuah mobil sedan yang mewah yang terparkir di halaman rumah itu. Tidak biasanya Farah berkunjung secepat ini. Rutinnya ia datang sebulan sekali untuk menengok buyutnya dan juga untuk menggaji Atiyah. Farah adalah salah satu keluarga Sarminah yang masih peduli padanya. Setelah anak Sarminah meninggal, tidak ada lagi yang mau mengurusnya selain Farah. Mereka sudah bosan mengurus Sarminah yang terbaring sekarat selama bertahun-tahun. Sarminah memang sudah sangat tua, tapi entah kenapa ajal tak kunjung menjemputnya. Sehari-hari ia hanya terbaring di atas tempat tidur. Soal makan, minum, bahkan buang air ia lakukan di atas tempat tidurnya. Pembantu yang merawat Sarminah pun sudah berganti-ganti orang, dan hanya Atiyah lah yang paling betah merawat nenek tua itu. Ia bekerja sendirian merawat Sarminah di rumah itu selama 5 tahun. Namun, hari ini dia mau mengundurkan diri. Itulah yang membuat Farah bingung lantaran jarang sekali ada orang yang seperti Atiyah yang mau bekerja seperti ini. Di kamar Sarminah, Farah mencoba untuk membujuknya agar tidak mengundurkan diri. Ia bahkan menawarkan kenaikan gaji 2 kali lipat. Tapi keputusan Atiyah sudah bulat. Ia tetap mau berhenti kerja. Berkali-kali Atiyah meminta maaf karena tidak bisa menerima tawaran gaji dari Farah. Sementara Farah sendiri tidak mungkin bisa mengurus buyutnya itu karena ia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Setelah menawarkan kenaikan gaji sampai 3 kali lipat, ia akhirnya menyerah. Anehnya, saat Farah menanyakan alasan kenapa Atiyah mau berhenti kerja, wanita itu tidak mau menjelaskannya. Wajahnya terlihat cemas dan ingin segera pergi dari rumah itu. Farah mengeluarkan amplop yang berisi uang gaji Atiyah selama sebulan dan pesangonnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, setelah menerima uang itu, Atiyah langsung pamit. Farah mengantarnya sampai beranda rumah. Setelah Atiyah pergi, Farah menutup pintu lalu menggembuskan napas berat. Ia bingung kenapa harus mencari pengganti Atiyah. Farah melangkah ke kamar buyutnya. Di atas tempat tidur, Sarminah terbaring dengan tenang. Matanya terpejam. Dadanya turun naik menandakan kalau dia masih hidup. Farah memperhatikan rambut buyutnya. Rambut itu sempurna berwarna putih dan terlihat lebih panjang dari semenjak terakhir kali Farah menengoknya. Wajah Sarminah sangat keriput. Kedua bibirnya tenggelam ke dalam mulut. Kulit lehernya melambai.
dan kedua kakinya kurus kering. Biasanya kalau Sarminah merasa lapar, ingin buang air atau haus, matanya pasti terbuka, kemudian melengah macam suara kerbau yang sedang disembelih, memberi pertanda kalau Sarminah ingin dilayani. Untuk urusan makan, selama bertahun-tahun Sarminah hanya makan gerusan biskuit yang dicampur air, kemudian pembantu yang merawatnya akan menuangkan makanan itu ke dalam mulutnya Sarminah. Itu pun si pembantu harus membukakan mulut Sarminah terlebih dahulu. Saat Farah sedang memandangi kondisi Sarminah, tiba-tiba nenek itu melenguh, matanya terbuka. Farah paham itu. Segera dia memeriksa bokong buyutnya, tapi masih kering. Pampersnya belum bocor, karena tadi pagi Atiyah memakaikannya sebanyak 3 lapis. "Bok, mau apa?" tanya Farah sambil senyum ke wajah Sarminah. "Haus ya?" Farah meraih segelas air dari atas meja kecil di samping tempat tidur Sarminah. Iya, sendok air tersebut. Namun, saat Farah menuangkannya ke mulut Sarminah, air itu malah dimuntahkan. "Bok lapar." Tetap saja ketika Farah menuangkan makanan ke mulut Sarminah, nenek itu perlahan memuntahkannya lagi. Farah menyegah, rambutnya yang panjang. Ia bingung sebenarnya apa yang diinginkan buyutnya itu. Ia harus melenguh tidak karuan. Suaranya bahkan terpantul ke dinding kamarnya. Dalam kebingungan, ia merogoh telepon genggam, bermaksud untuk menghubungi kerabat yang lain. Tapi, semua kerabatnya itu tidak ada yang peduli. Mereka malah menyuruh Farah untuk menyuntik mati Sarminah lantaran sudah bosan mengurusnya lagi. Sudah beberapa kali Sarminah dibawa ke rumah sakit, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh, sedangkan biaya rumah sakit semakin membengkak. Akhirnya, mereka membawa pulang Sarminah dan menyuruh orang lain merawatnya. Saat Sarminah masih melenguh, tiba-tiba terdengar suara gong ditabuh. Suara itu terdengar hanya sekali pukulan saja. Memang di samping kamar Sarminah ada sebuah ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang lama milik Sarminah. Farah bergegas mengecek ada apa di kamar sebelah. Ia heran, siapa tadi yang menabuh gong padahal di kamar itu sepi. Seketika Farah teringat tentang alasan Atiyah berhenti. Ada apa sebenarnya? Kenapa Atiyah terlihat sangat ketakutan? 1 hari sebelumnya, seperti biasa, setiap malam Atiyah menggerus biskuit untuk Sarminah. Malam itu hujan sedang deras, kilat berkelebatan. Temburat cahayanya memantul pada dinding tua. Sebuah radio dibiarkan menyala, menyiarkan lagu dangdut jadul kesukaan Atiyah. Kepala Atiyah mengangguk-angguk sambil ikut bernyanyi dengan suara pelan. Ia menuangkan air sedikit demi sedikit pada mangkuk kecil berisi gerusan biskuit, lalu diaduk hingga halus. Setelah dirasa selesai, ia kemudian beranjak ke kamar Sarminah. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat Sarminah tiba-tiba berdiri menghadap jendela. "Bok, udah sembuh?" Sarminah tidak menjawab. Atiyah tersenyum ragu-ragu. Hatinya campur aduk. Ada senang, heran, dan sekaligus takut. Sudah lama sekali Sarminah terbaring, dan baru sekarang Atiyah melihatnya bisa berdiri. Rambut Sarminah tergerai panjang sepinggang. Rambut itu putih semua. Kebetulan Sarminah sedang mengenakan daster yang juga berwarna putih. Bayangan Sarminah hilang, timbul tersorot cahaya kilat. "Tusuk mayat," lirih Sarminah. Baru kali ini juga Atiyah mendengar suara Sarminah. Ia bingung apa maksud Sarminah berkata seperti itu. "Susuk mayat? Maksud Bok apa ya?" Atiyah mendekat perlahan. Kilat terus berkelebatan.
bunuh aku. Sarminah kembali berucap aneh, malah minta dibunuh. Mbok, Atiyah tersenyum. Perlahan ia angkat lengannya untuk menyentuh pundak Sarminah. Tangannya berhasil menyentuh pundak itu. Terasa sekali lengkungan tulangnya. Belum saja, tubuh Sarminah hanya tinggal tulang dan kulit. Sangat kurus dan sangat kering. Walau pundaknya sudah disentuh, Sarminah tidak memalingkan badan. Ia tetap berdiri menghadap jendela yang tirainya terbuka. Mbok, makan dulu yuk. Aku udah siapin makanan buat Mbok. Mbok, lanjut Atiyah. Tubuhnya seperti patung, tidak dapat digerakkan. Saat Atiyah sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan Sarminah, terdengar suara gamelan di kamar sebelah. Suaranya berbaur dengan iringan angklung, gambang, dan gong. Semua alat tersebut adalah milik Sarminah. Sudah lama sekali terbengkalai di kamar sebelah. Atiyah tidak pernah membersihkannya. Banyak sarang laba-laba yang membungkus peralatan tersebut. Bayangkan saja, malam-malam begini yang memainkan alat-alat tua itu. Atiyah semakin ketakutan. Selama dia bekerja, belum pernah sekalipun mengalami hal-hal aneh seperti ini. Ragu-ragu Atiyah keluar dari kamar, menuju sumber suara tersebut. Pintu kamar didorong perlahan. Dada Atiyah turun naik. Dahinya sudah berkeringat. Engsel pintu yang sudah lama tak diminyaki terdengar nyaring. Betapa terkejutnya Atiyah ketika melihat banyak lelaki yang sedang asik memainkan gamelan di kamar tersebut. Semua lelaki terlihat asing. Dari mana datangnya mereka? Apa mereka bisa ada di kamar ini? Atiyah mengerutkan dahinya, dan saat hendak balik badan, dirilah seorang lelaki muda berparas rupawan mendekati Atiyah. Ia mengenakan belangkon bercorak batik warna kuning. Celana panjang hitamnya cingkrang semata kaki. Ada sebuah selendang warna ungu yang melingkar di leher lelaki tersebut. Ia tersenyum mendekati Atiyah. Kemudian selendang itu dikalungkan pada lehernya. Perlahan Atiyah digiring masuk ke dalam kamar. Gamelan semakin bertalu-talu. Atiyah terperdaya. Ia tidak sadarkan diri. Tatap matanya kosong dan tubuhnya menari-nari bersama lelaki tampan itu. Atiyah seperti masuk ke dalam kumparan cahaya. Ketika ia terkejut saat melihat dirinya berada di sebuah panggung pertunjukan ronggeng. Orang-orang ramai menontonnya dari bawah sambil bersorak-sorak memanggil nama Atiyah. Ia meraba pakaiannya sambil terheran-heran. Atiyah mendapati dirinya sudah berpakaian seperti seorang ronggeng. Kebaya, sarung, batik, rambutnya dikonde. Ada bunga melati di rambut belakangnya. Selendang terselempang di lehernya. Di mana itu? Atiyah kebingungan. Ia juga meraba wajahnya. Pipinya tebal sekali oleh bedak. Sementara di depan panggung berjejer beberapa obor yang menyala. Apinya berayun-ayun tertiup angin. Puluhan orang berkerumun di depan panggung. Mereka menari mengikuti alunan musik. Di atas panggung tersebut, bukan hanya Atiyah saja yang menjadi ronggeng. Ada 3 orang lainnya yang sedang menari dengan sangat anggun. Di hadapan mereka, ada beberapa lelaki yang gibing, menari sambil nyawer. Perhatian Atiyah tiba-tiba tertuju ke sebuah keributan di tengah penonton. Di sana terlihat seorang wanita buruk rupa diseret paksa oleh 3 orang wanita cantik. Mereka semua berpakaian ronggeng. Hanya saja pakaian si wanita buruk rupa sudah acak-acakan seperti habis dianiaya. 2 orang memegangi tangannya.
sedangkan satu orangnya lagi menjambak rambutnya. Saat itu juga alunan musik berhenti. Semua orang tertuju kepada wanita buruk rupa yang sedang menangis meminta ampun. "Sarminah maling pakaian ronggengku. Dasar wanita buruk rupa, terkutuk." Salah satu dari wanita itu memaki-maki Sarminah. "Kau yakin dia malingnya?" tanya salah seorang penonton. "Kau lihat saja, baju siapa yang ia pakai ini. Ini pakaianku. Aku tidak maling. Aku memungutnya. Tapi ini mereka buang di belakang panggung." "Hei, sudah maling, berbohong lagi," Sekar membentak. "Kita telanjangi saja dia." Salah seorang dari wanita itu memberi usulan sadis sambil menunjuk wajah Sarminah yang sedang menangis. "Jangan, kumohon jangan." Sarminah merapat telapak tangannya, memohon agar tidak ditelanjangi. Sayangnya, tidak ada yang mendamaikan perseteruan itu. Baju Sarminah dilucuti satu persatu dengan cara yang sangat kasar. Ia sempat mengamuk, tapi 3 wanita itu cukup kuat untuk menahannya. Laki menonton kejadian tersebut seperti membiarkan saja. Mereka malah merasa diuntungkan karena ada tontonan tubuh wanita gratis di hadapan mereka. 3 perempuan tertawa puas setelah berhasil mempermalukan Sarminah. Buru-buru Sarminah pergi dari kerumunan lelaki sambil membawa serta beberapa helai pakaian untuk menutup tubuhnya. Ia berlari sambil menangis kencang dan berteriak, "Terkutuklah kalian!" Semakin jauh tubuhnya, semakin tidak terlihat. Barangkali ia masuk ke dalam hutan. Entahlah. Yang jelas, kejadian tersebut membuat Atiyah yang sedang berdiri di atas panggung tercengang. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Kakinya melangkah mundur. 3 orang yang baru saja mempermalukan Sarminah kini malah menatap Atiyah dengan tajam. Mereka melangkah mendekati Atiyah. Bukan hanya 3 wanita itu saja, tapi semua orang yang ada di sana secara tiba-tiba menatap Atiyah dengan tatapan dingin. "Kenapa? Aku salah apa?" Atiyah ketakutan. Dada Atiyah seperti ditendang dengan sangat keras. Dalam satu hentakan saja, ia tersadar. Ia mendapati dirinya sedang ada di dalam kamar. Napasnya terengah-engah. Ia menoleh sekeliling. Tidak ada seorang pun yang memainkan alat musik di kamar itu. Dengan tergesa, ia menutup pintu kamar. Atiyah lalu melangkah menuju kamar Sarminah. Setibanya di dalam kamar, dilihatnya tubuh Sarminah menjulang tinggi hingga menyentuh langit-langit kamar. Ia menatap Atiyah sambil tersenyum mengerikan. Kedua kakinya tidak menyentuh lantai. Dengan gontai, Sarminah mendekati pembantunya. "Mayatku! Kau mayatku!" Atiyah menjerit ketakutan. Ia lari berbirit-birit hendak keluar rumah. Tapi pintunya terkunci rapat dan tak dapat dibuka. Sarminah semakin mendekat. Tubuh Atiyah sekarang berada di antara selangkangan Sarminah. "Mayatku!" desis Sarminah. Atiyah pingsan seketika. Sobat RMB Mistis, itulah tadi cerita yang berjudul Susuk Mayat Sarminah bagian pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.